Baik teman-teman, tugas analis pada dasarnya hanya dua ya. Satu, to transform data menjadi informasi, dan to inform, bagaimana menyampaikan hasilnya kepada tim investasi dan juga bisa kepada klien, kepada investor gitu. Nah, terkait dengan to transform itu sangat penting sekali data analitik, dan di Bahana TCW saya yang melatih hampir semua analis ya, dan biasanya saya ketika wawancara saya berikan semacam ujian, boleh dibilang ya. Ujiannya standar ya teman-teman, coba silakan dengarkan atau Anda bisa lihat pada layar ya, bahwa saya meminta mereka menghasilkan data random, tidak terlalu banyak ya, 10 kolom 5000 baris ya. Sekali lagi, data random 10 kolom 5000 baris ya. Kemudian saya minta mereka menghasilkan statistik deskriptifnya, apakah itu rata-rata, median, modus ya. Ya, kemudian bonusnya apakah mereka bisa menghasilkan grafik rata-rata misalnya dari data random tersebut ya. Nah, challenge-nya adalah mereka diminta menghasilkannya, menyelesaikannya dalam waktu 3 menit. Ya, silakan apakah ada yang sanggup ya. Nah, dan tentunya saya juga harus fair ya, saya tunjukkan kepada mereka, dan latihan seperti ini pun sebetulnya juga saya berikan kepada mahasiswa saya di Prasetya Mulia Business School ketika saya mengajar 3 tahun, dan akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Silakan simak video berikut. Kita akan mulai. Saya menggunakan stopwatch di sini ya. 1, 2, 3. Ya, pertama kali kita tekan data 1 di sini, dan Anda bisa gunakan yang ada di paling bawahnya ini, tarik sampai ke data 10. Kemudian silakan gunakan data random. Ini saya gunakan pembulatan round. Kemudian run functionnya ya, kemudian kali 100 supaya angkanya besar, dan saya 2 angka di belakang koma, enter. Kemudian kita copy dengan menekan Ctrl C, kemudian arahkan kemana, tekan F5 ya. Di sini saya tekan A2 sampai J5001. Ingat ya, karena satu angka sudah dipakai, satu baris maksudnya, dan Ctrl V sekarang. Kemudian kita blok ya ke bawah nih, ini harusnya saya bisa lebih cepat ya. Ctrl C, kemudian pas spatial. Ini adalah proses membuat data random. Bisa dilihat bahwa sekarang sudah value. Kemudian kita gunakan data analysis. Di sini sebentar ada descriptive statistik. Mungkin saya ke data dulu. Ini saya udah miss data analysis ya. Kemudian ini ada sedikit masalah, agak lambat. Kemudian di sini ada descriptive statistik ya. Kemudian kita tandain ini teman-teman ya, tandain, dan jangan lupa label in the first row, kemudian summary statistik, dan ya, ini waktunya 1 menit 23 detik ya. Saya bisa copy di sini ya, kemudian Ctrl X taruh di sini, Ctrl V tekan di sini ya, terus ya gitu, terus ya. Kemudian kita del, kemudian kita blok di sini ya, dan tekan F11 ya, sehingga menghasilkan data ya. Waktu saya adalah 1 menit 53 detik ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Oke, alhamdulillah terlihat ya, saya dapat menyelesaikannya dalam waktu 2 menit ya, not bad. Tapi saya happy sekali ada mahasiswa saya di Prasmul, mereka bisa lebih cepat ya, karena pada dasarnya seperti judul posting kali ini ya, ini plan your work and work your plan ya. Jadi sebelum mengerjakan ada baiknya kita harus tahu bagaimana urutan pekerjaannya ya, tentunya bagaimana menghasilkan data random ya. Saya pernah mendapat calon katakanlah yang tertarik gabung di Bahana, tapi tidak terlalu serius. Ini kelihatannya dia titipan gitu dari ayahnya, seorang pejabat misalnya ya.
ketika saya melihat bagaimana cara bekerjanya, dia menghasilkan data random dengan membuat satu persatu. Ya, saya bilang kepadanya ini mungkin butuh waktu 1 hari gitu. Kemudian supaya fair saya demokan dan berhasil dengan waktu yang tidak jauh tadi. Kemudian yang bersangkutan ya mengatakan apakah ini menentukan kelulusan gitu, dan dari situ biasanya saya melihat ini bukan kandidat yang baik untuk bergabung di Bahana. Kami di Bahana boleh dibilang membudayakan ya bagaimana setiap katakanlah staff atau members kami ini selalu ada 3 hal ya. Ini yang disampaikan juga Pak Edward Lubis dulu yang menjadi dirut ya. Pertama itu adalah punya skill yang relevan, kontributif, dan rendah hati ya gitu. Dan saya dengan senang hati menolaknya ya begitu. Nah, yang baik kalau saya bertemu dan ada katakanlah calon yang mengatakan wah saya harus belajar banyak, kerendahan hati itu lebih penting. Oke, jadi plan your work adalah mengerti bagaimana menghasilkan data random ya dengan menggunakan function ya. Kemudian terlihat juga bahwa pekerjaan ini hanya bisa difahami orang yang mengerti shortcut ya. Apakah harus menekan katakanlah F5 atau F11 untuk menghasilkan grafik, F5 itu address gitu. Tapi ada juga suatu kehati-hatian ya sebelum di sana, itu adalah karena data ini random cukup besar ya begitu, dan kalau komputer yang digunakan katakanlah kapasitasnya terbatas, nah data random tersebut itu ketika akan dieksekusi apakah menggunakan add-in di sana untuk menghasilkan statistik deskriptif ya, dan ternyata ini lupa dibikin value ya, maka akan terjadi iterasi yang bisa membuat komputernya hang. Karena itulah kita lakukan operasi yang disebut sebagai melakukan value ya, jadi copy kemudian kita paste value di sana ya gitu. Jadi paste value ya, kemudian caranya tadi kita blok ya, itu juga menunjukkan bagaimana kelincahan pindah ke ujung-ujung ekstrim ya. Kemudian apalagi? Nah, di sini juga terlihat bahwa bagaimana membuat grafik itu membutuhkan kita menghilangkan sejumlah kolom tertentu ya. Itulah sebabnya ditekan shift control dan kita tandai headernya ya. Kemudian kita lakukan operasi delete, kemudian kita pindahkan ya gitu yang headernya ya ke data yang bersangkutan. Ini karena add-in itu sebetulnya bukan punya Microsoft dan ada beberapa informasi yang redundant. Yang redundant itulah yang kita hapus, jadi kita bisa mendapatkan katakanlah header yang dengan mudah kita bisa menghasilkan grafik karena kita tahu headernya, kemudian datanya apa, dan tinggal ditekan F11 untuk menghasilkan peraga. Sekali lagi yang saya masukkan di sini adalah supaya kita tuh efisien, maka kita harus tahu urutan pekerjaan. Jadi sebelum bekerja lihat dulu bagaimana yang harus kita siapkan, kita rancang apa yang harus kita lakukan step by step. Jadi ada urutannya ya, dan kemudian kita mempunyai kemampuan untuk mengakses shortcut. Demikian, semoga skill ini membantu Anda yang tentunya ingin berkarir di pasar modal.